أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا يعافي نعمه ويكافئ مجيده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali bertemu dan berjumpa untuk membahas kajian yang syarat akan hikmah dan pelajaran, yang mudah-mudahan kajian demi kajian bisa memberikan manfaat untuk diri pribadi maupun untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas sebab diangkatnya Nabi Idris alaihissalam ke surga. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Dia adalah putra dari Qabil dan Iqlimah, putra dan putra Nabi Adam alaihissalam. Saat itu Allah memerintahkan Nabi Idris untuk mengajak seluruh manusia agar berjalan di jalan kebenaran. Saat itu dia adalah manusia pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril ketika dirinya berusia 82 tahun. Nabi Idris alaihissalam adalah manusia pertama yang pandai baca tulis dengan menggunakan pena. Nabi Idris diberi macam-macam pengetahuan, mulai dari merawat kuda, ilmu perbintangan atau falak, ilmu berhitung yang sekarang dikenal dengan matematika. Nama Idris berasal dari kata darasa yang artinya belajar. Nabi Idris pun dikenal sangat senang belajar dan tekun mengkaji fenomena alam semesta. Dan Nabi Idris pula adalah orang yang pertama pandai memotong dan menjahit pakaiannya. Orang-orang sebelumnya konon hanya mengenakan kulit binatang sebagai penutup aurat. Nabi Idris juga mendapatkan gelar sebagai As'adul Usul, yang artinya singa, karena ia tidak pernah putus asa ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Ia tidak pernah takut menghadapi umatnya yang kafir, namun ia juga tak pernah sombong. Selain itu, Nabi Idris alaihissalam dikenal sebagai orang yang memiliki sifat pemaaf. Qila, ada yang mengatakan tentang sebab diangkatnya Nabi Idris alaihissalam ke surga ialah bahwasannya setiap hari dan malam amalan Nabi Idris diangkat sebanyak amalan seluruh penduduk bumi, sehingga malaikat maut merasa rindu kepada Nabi Idris alaihissalam. Karenanya malaikat maut, yakni malaikat Israel, meminta kepada Allah Ta'ala agar memberinya izin untuk berkunjung jauh kepada Nabi Idris alaihissalam. Maka Allah pun mengizinkan permintaan dari malaikat maut tersebut. Syahdan, datanglah malaikat maut kepada Nabi Idris dalam rupa seorang manusia dan mengucapkan salam kepadanya, lalu duduk di sisinya. Dikala itu Nabi Idris alaihissalam tengah berpuasa untuk sepanjang tahun. Apabila saat berbuka telah dekat,
Maka seorang malaikat datang kepadanya membawa makanan dari surga, yang lalu dimakan oleh Nabi Idris alaihissalam. Kemudian Nabi Idris menawari makanan tersebut kepada malaikat maut. Wahai Tuan, makanlah Anda juga. Namun malaikat maut tidak mau makan. Maka bangkitlah Nabi Idris alaihissalam, kemudian sibuk beribadah. Sementara malaikat maut itu tetap duduk di sisinya sehingga terbit fajar dan terbit matahari. Namun malaikat maut itu masih saja duduk di sisi Nabi Idris alaihissalam. Maka terheran-heranlah Nabi Idris melihat tingkah dari orang tersebut, yakni malaikat maut yang menyamar sebagai manusia tadi. Karena Nabi Idris tidak mengetahui bahwa itu adalah malaikat maut yang sedang menyamar menjadi manusia. Lalu bertanya Nabi Idris, wahai Tuan, maukah Anda berjalan bersamaku? Bila aku berjalan dan kita berjalan-jalan agar Anda merasa terhibur. Maka dijawab oleh malaikat maut tersebut, ya, saya mau. Maka keduanya pun bangkit lalu berjalan hingga sampai ke sebidang sawah. Maka tanya malaikat maut, apakah Tuhan mengizinkan saya mengambil dari sawah ini sebeberapa bulir tanaman untuk kita makan? Jawab Nabi Idris, subhanallah, kamu tidak sudi memakan makanan yang halal kemarin yang aku suguhkan. Malah hari ini kamu ingin memakan yang haram. Nah, keduanya langsung terus meneruskan perjalanan hingga lewat 4 hari. Sedang Nabi Idris alaihissalam menyaksikan pada tamunya ini hal-hal yang berlainan dengan tabiat manusia. Nabi Idris mulai penasaran, Nabi Idris mulai bertanya-tanya, dan akhirnya Nabi Idris memberanikan diri untuk bertanya, wahai Tuan, siapakah kamu? Maka dijawab, aku sebenarnya adalah malaikat maut. Jawab dari malaikat maut, wahai Tuan, engkau adalah malaikat maut yang 4 hari bersamaku. Gerangan apakah engkau datang kepadaku? Apakah engkau ingin mencabut nyawaku atau hanya ingin sekedar berkunjung kepadaku? Maka dijawab oleh malaikat maut, aku datang ke Anda ini bukan untuk mencabut nyawa, melainkan aku rindu ingin bertemu denganmu dan ingin jauh kepadamu. Kemudian Nabi Idris kembali bertanya kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, kamu ada di sisiku sudah 4 hari. Apakah kamu juga mencabut nyawa seseorang sementara engkau bersamaku 4 hari ini? Maka dijawab oleh malaikat maut, ya, aku telah mencabut banyak nyawa dalam 4 hari ini, dan nyawa seluruh makhluk bagiku seperti sebuah meja makan. Aku dapat mengambilnya seperti engkau mengambil makanan. Jawab dari malaikat maut. Kemudian Nabi Idris kembali bertanya, wahai malaikat maut, aku punya sedikit keperluan kepadamu. Dijawab, apa keperluan Tuhan? Nabi Idris menjelaskan, keperluanku kepadamu adalah agar engkau mencabut nyawaku, kemudian Allah Ta'ala menghidupkan aku kembali, sehingga aku dapat benar-benar mengabdi kepada Allah setelah aku merasakan pedihnya maut. Malaikat maut berkilah, sesungguhnya aku tak akan mencabut nyawa seseorang
kecuali bila Allah Ta'ala mengizinkan aku. Maka Allah pun mewahyukan kepadanya, wahai malaikat maut, cabutlah nyawa Idris. Dan seketika Nabi Idris pun dicabut nyawanya, maka matilah ia alaihissalam. Lalu melihat Nabi Idris mati, malaikat maut pun menangis sejadi-jadinya, dan dengan merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, ia meminta agar dia berkenan menghidupkan kembali sahabatnya itu, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Dan Allah Ta'ala pun mengabulkan permintaan malaikat itu, maka dihidupkanlah kembali Nabi Idris. Setelah hidup Nabi Idris pun menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan jika manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut dengan kedahsyatan yang sama. Nabi Idris tidak tega jika ada umatnya harus sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak saat itu Nabi Idris makin giat mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebajikan dan berbuat kebenaran. Dan kemudian malaikat maut bertanya kepada Nabi Idris alaihissalam, wahai saudaraku Idris, bagaimana kamu rasakan kepedihan maut? Jawabnya, sesungguhnya apabila seekor binatang dilucuti kulitnya hidup-hidup, dikuliti kulitnya hidup-hidup, maka kepedihan syakaratul maut masih lebih hebat lagi 1000 kali dari keadaan tersebut. Masya Allah, saking pedihnya syakaratul maut. Maka kata malaikat maut, kelemah lembutan yang telah aku lakukan terhadapmu dikala mencabut nyawamu, tak pernah aku lakukan sama sekali terhadap seseorang pun. Malaikat maut itu padahal sudah mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam dengan sangat lemah lembut yang tidak pernah ia lakukan kepada seseorang pun lembutnya. Walaupun demikian, tapi rasa sakitnya sangat-sangat pedih yang dirasa. Apalagi jika malaikat maut mencabut dengan kasar dan keras. Kemudian setelah itu Nabi Idris alaihissalam berkata, wahai malaikat maut, aku masih punya keperluan lagi kepadamu. Sesungguhnya aku ingin sekali melihat neraka jahanam dan benar-benar mengabdi kepada Allah setelah menyaksikan neraka jahanam, siksaan-siksaannya, belenggu-belenggunya, dan lain-lainnya di dalam neraka jahanam itu. Bagaimanakah aku dapat membawa pergi ke neraka jahanam tanpa izin, kata malaikat maut. Dan Allah pun mewahyukan kepada malaikat maut agar membawa Nabi Idris pergi ke neraka jahanam. Akhirnya keduanya pergi ke neraka jahanam. Malaikat maut membawa Nabi Idris pergi ke neraka. Di sana ia melihat semua yang telah diciptakan Allah bagi musuh-musuhnya, bagi orang-orang yang membangkang perintahnya, bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris melihat rantai-rantai belenggu-belenggu dan alat-alat penyiksa lainnya seperti ular, api, zakum, air panas yang mendidih dan melelehkan semuanya. Melihat keadaan seperti itu, maka Nabi Idris langsung pingsan karena tidak kuat melihatnya. Sedangkan malaikat penjaga neraka itu merupakan sosok malaikat yang sangat amat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris tidak sanggup lagi untuk menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu.
Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan pemandangan di dalam neraka. Api berkobar dan bergemuruh sangat jelas di telinga. Bunyi yang bergemuruh itu menakutkan, dan sampai dada Nabi Idris pun tak kuat untuk menahannya. Nabi Idris lemas tubuhnya dan akhirnya pingsan. Setelah Nabi Idris alaihissalam tersadar dari pingsannya, kemudian Nabi Idris mengutarakan keperluannya yang lain kepada malaikat maut. Wahai malaikat maut, aku ada keperluan lain, yaitu aku ingin sekali engkau membawa aku pergi ke surga, sehingga aku dapat melihat isi yang telah Allah ciptakan bagi hamba-hambanya, dan supaya aku bertambah taat. Dijawab oleh malaikat maut, bagaimanakah aku dapat membawamu pergi ke surga tanpa izin Allah Ta'ala? Maka tak lama Allah mewahyukan kepada malaikat maut, bawalah dia pergi ke surga. Akhirnya keduanya pun pergi, lalu berhenti di pintu surga. Dari sana Nabi Idris alaihissalam menyaksikan isi surga yang berupa kenikmatan kerajaan-kerajaan yang besar, istana-istana yang indah, pohon-pohon yang indah, buah-buahan yang lezat, makanan-makanan yang lezat, segala singgasana yang terbuat dari emas, dari yakut, semuanya pemandangan yang tak pernah terlintas di hati manusia waktu di dunia itu ada di sana. Pemandangan yang tak pernah tampak di mata ada semua di sana. Nabi Idris terkagum-kagum melihat pemandangan yang luar biasa tersebut. Lalu Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, wahai saudaraku, aku telah merasakan pedihnya maut, dan aku pun telah menyaksikan kengerian-kengerian dan hal-hal yang mengejutkan di neraka. Maka sudikah engkau memohon kepada Allah agar mengizinkan aku memasuki surga dan meminum airnya, supaya hilang dariku kepedihan maut dan kejutan-kejutan neraka? Maka malaikat maut meminta izin kepada Allah, dan Allah pun mengizinkannya dengan syarat masuk kemudian keluar lagi. Maka masuklah Nabi Idris alaihissalam ke surga. Lalu Nabi Idris menaruh kedua sandalnya di bawah sebatang pohon di antara pohon-pohon surga, lalu keluar. Kemudian Nabi Idris berkata setelah keluar dari surga, wahai malaikat maut, sendalku tertinggal di dalam surga, kembalikanlah aku ke sana. Dan keduanya pun kembali lagi dan masuk ke surga. Tapi kali ini Nabi Idris alaihissalam tak mau lagi keluar lagi dari sana. Karuan saja malaikat maut berteriak, wahai Nabi Idris, ayo keluar. Namun Nabi Idris enggan pulang dan ingin tetap berada di surga. Kata malaikat maut pintanya, Tuhan boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti, setelah semua amal ibadah dihisab oleh Allah, baru Tuhan bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang-orang beriman lainnya, ujar malaikat Israel. Kemudian Nabi Idris berkata, wahai malaikat maut, Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, sedang aku telah merasakannya. Dan juga Allah telah berfirman, wa in minkum illa wariduha. Dan tidak ada seorang pun dari kamu sekalian melainkan mendatangi neraka, sedangkan aku telah mendatangi neraka, jawab Nabi Idris alaihissalam. Kemudian Nabi Idris juga berkata, wa ma hum bimuhrizin.
dan mereka sekali-kali takkan dikeluarkan dari surga. Jadi siapakah yang akan mengeluarkan aku dari surga sementara Allah Ta'ala sudah berfirman seperti itu? Maka tak lama Allah mewahyukan kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, biarkan dia, karena aku sesungguhnya telah memutuskan di zaman azali bahwa dia tergolong penghuni surga. Dan Allah memberitahukan pula kepada Rasulnya Muhammad tentang kisah-kisah Nabi Idris ini di dalam firman-Nya, wadhkur bil kitabi Idris, dan ceritakanlah kisah Idris yang tersebut dalam Al-Quran. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah sebab-sebab dan kisah Nabi Idris diangkat Allah ke surga. Dan tak lupa kami mendoakan kepada ikhwan fiddin yang sekiranya saat ini sedang berada dalam kesempitan hidup, kesulitan rezeki, mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan. Dan apabila ada saudara kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Dan apabila ada saudara kita yang saat ini sedang tertimpa musibah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan kesabaran serta ganjaran yang lebih baik. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij ummata Sayyidina Muhammad bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.